Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Farmasita Budi Astuti, dosen dari Program Studi Profesi Apoteker Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Farmasi Klinik dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang mencoba berfokus pada student-centered learning, blended learning, dan diskusi serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan tentang informasi dan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Farmasi Klinik. Mata kuliah Farmasi Klinik merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program Profesi Apoteker Universitas 17 Agustus 45 dengan bobot 2 SKS teori selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Farmasi Klinik membahas peran apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian, terutama pengkajian terapi, monitoring terapi obat, komunikasi dengan tenaga kesehatan dan pasien, serta dokumentasi pelayanan klinik. Penekanan diberikan pada pengambilan keputusan klinis berdasarkan evidence-based medicine dan pendekatan pharmaceutical care di berbagai setting layanan kesehatan. Mata kuliah farmasi klinis ini akan membahas hal-hal terkait berdasarkan jenis kondisi patofisiologi yang dialami oleh pasien, meliputi farmasi klinik penyakit degeneratif, hipertensi dan diabetes mellitus, dislipidemia, penyakit jantung kronis, epilepsi, tuberkulosis, asma dan PPOK, HIV/AIDS, gagal ginjal dan dialisis, autoimun, rheumatoid arthritis, sindrom nefrotik, dan SLE, ulcus pepticum, GERD, diare, dan konstipasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan atau CPNK pada mata kuliah ini adalah pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu yang pertama, mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berlandaskan dengan prinsip-prinsip ilmiah untuk mengoptimalkan terapi pasien. Yang kedua, mampu memberikan pelayanan sediaan farmasi sesuai dengan kebutuhan pasien, disertai penjaminan mutu sediaan farmasi. Kemudian yang ketiga, mampu berkomunikasi, beradaptasi dalam lingkungan baru, dan membangun hubungan interpersonal. Yang keempat, mampu merancang rencana asuhan kefarmasian berbasis evidence-based medicine. Yang kelima, mampu melakukan dokumentasi dan pelaporan asuhan kefarmasian. Untuk melakukan evaluasi pembelajaran mata kuliah farmasi klinik, didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis interaktif penugasan, baik individu maupun kelompok, dengan rubrik penilaian yang telah disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas, kemudian ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester yang dilakukan dengan memberikan soal berbasis studi kasus kepada mahasiswa, dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi pada kuliah farmasi klinik. Bobot nilai dari masing-masing komponen evaluasi pada mata kuliah farmasi klinik adalah pertama penugasan sebesar 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 50%. Dengan total bobot evaluasinya adalah 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, farmasi klinik, untuk mahasiswa program studi profesi apoteker Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, sebelum kita mulai, kita absensi terlebih dahulu. Silakan scan barcode-nya. Jadi teman-teman, materinya sudah saya unggah ke Siakat, ke LMS. Jadi teman-teman bisa akses di sana. Hari ini kita akan belajar
tentang rheumatoid arthritis, farmasi klinis rheumatoid arthritis. Jadi di sini kita akan mencoba mempelajari bagaimana sih sikap seorang farmasi klinis, apoteker farmasi klinis dalam menghadapi pasien dengan diagnosa rheumatoid arthritis. Nah, teman-teman ada yang tahu sebelumnya RA seperti apa sih pasiennya? Ada yang pernah punya saudara, teman, atau pernah ketemu pasien mungkin dengan RA? Pernah? Ya, betul. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat penampakan fisiknya, biasanya memang pasiennya ini sudah dewasa menuju geriatri ya, seringnya. Jadi khas sekali, biasanya pasiennya itu kayak terlihat bengkok-bengkok dengan nyeri yang tidak sembuh hanya dengan pemberian antiinflamasi. Nah, sub CPMK yang diharapkan dari pertemuan ke-13 kita, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami etiologi, patofisiologi, dan gejala penyakit autoimun, RA, kemudian mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berlandaskan prinsip-prinsip ilmiah untuk mengoptimalkan terapi pada pasien RA, kemudian mampu memberikan pelayanan sediaan farmasi sesuai kebutuhan pasien, disertai dengan penjaminan mutu sediaan farmasi, dan mampu berkomunikasi, beradaptasi dalam lingkungan baru, dan membangun hubungan interpersonal, terutama dengan pasien RA. RA atau rheumatoid arthritis ini sebenarnya adalah suatu penyakit kronis, dia progresif, merupakan salah satu contoh penyakit autoimun, di mana khas terjadi inflamasi di persendian. Jadi memang di persendiannya itu dia tertimbun mediator inflamasi. Jadi dia akan merasa sakit di situ, nyeri gitu ya. Ciri-ciri inflamasi salah satunya adalah nyeri. Patofisiologi dari rheumatoid arthritis. Jadi sebagian besar pasien RA ini akan menghasilkan rheumatoid factor. Nah, rheumatoid factor ini nggak semua pasien itu pasti seropositif. Ada dalam darahnya. Nah, ini khas banget. Biasanya kalau untuk memastikan dia RF atau enggak, dokter pasti akan menyarankan untuk pemeriksaan serum RF. Di dalam darah ada RF nggak? RF factor nggak gitu ya. Tapi nggak semuanya positif. Tapi ini bisa dipastikan bahwa pasien dengan serum rheumatoid factor positif, itu perjalanan atau progresivitas penyakitnya itu akan lebih cepat dibanding yang negatif. Ketika imunoglobulin kita menemui si RF, ini akan mengaktifkan sistem komplement, gitu ya, sistem komplement dalam sistem imunitas kita. Kemudian aktivasi komplemennya ini akan menyebabkan peningkatan kemotaksis, adanya fagositosis, dan pelepasan sitokin oleh sel imun. Jadi kalau pada RA itu khas yang diserang adalah sendi. Jadi ada pembentukan panus istilahnya dan kerusakan sendi. Inflamasi yang terjadi secara terus-menerus atau secara kronis ini akan menyebabkan proliferasi sinovium atau panus ya. Jadi dia akan membentuk panus. Jadi kayak di sendi-sendinya itu lama-lama membengkak karena inflamasi yang terus-menerus dan nyeri pasti ya. Panus ini akan menyerang tulang rawan dan tulang sehingga nanti lama-lama dia bisa menyebabkan erosi. Jadi nggak hanya dia bengkak, tapi dia bisa merubah bentuk tulang. Jadi kayak tulangnya lama-lama ngegerus. Jadi kalau dilihat di X-ray, dia ada tulang yang seperti cekungan. Nah itu dia erosi ya, jadi tergerus. Jadi nggak hanya sendinya aja, tapi tulangnya itu juga bisa malformasi. Nah, komplikasi akhirnya itu bisa terjadi fusi sendi atau ankilosis dan deformitas, perubahan bentuk dan fungsi. Nah, kemudian tugas kita sebagai seorang apoteker, kita harus bisa memberikan rekomendasi treatment yang paling sesuai untuk pasien. Nah, apa sih goals of treatment-nya? Ada yang tahu kira-kira? Kalau pasien nyeri, tujuan utamanya apa nyerinya? Ya, tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk mencapai complete remission atau menekan disease activity-nya. Nah, kemudian tambahannya tujuannya adalah untuk mengontrol activity atau apa ya, progresivitas dari penyakit, kemudian untuk mengurangi nyeri gitu ya. Dan yang penting, pasien itu bisa beraktivitas daily atau aktivitas sehari-hari itu bisa dilakukan secara normal, secara mandiri. Jadi kalau kadang-kadang pada pasien yang kronis, penyakit kronis atau paliatif, tujuannya itu kan bukan, kesembuhan itu bukan yang utama. Jadi bisa dibilang mungkin nggak sembuh total, tapi yang penting pasiennya itu mandiri. Jadi bisa melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya.
jadi tidak disabilitas. Nah, kemudian terapi non farmakologinya yang pasti istirahat yang cukup gitu ya. Kemudian penurunan berat badan jika pasiennya obesitas, kemudian terapi okupasi dan fisik serta alat bantu itu bisa membantu meredakan gejala dan mempertahankan fungsi sendi. Kemudian pada kasus berat mungkin tindakan bedah itu diperlukan gitu ya. Dan terapi itu sangat penting termasuk pemahaman manfaat dan keterbatasan pengobatan. Jadi benar-benar pasiennya itu harus teman-teman bantu agar paham ke terapinya agar pengobatannya itu optimal. Untuk strategi farmakologi terapinya, yang pertama disease modifying antibiotic drug atau DMARDs itu harus dimulai sedini mungkin setelah diagnosis karena bisa memperlambat progresivitas penyakit pasien dan memberikan hasil jangka panjang yang lebih baik. Jadi menurut penelitian pemberian DMARDs lebih awal itu bisa sangat mengontrol progresivitas penyakit pasien gitu ya. Dan DMARD non biologis yang paling umum digunakan adalah methotrexate dan ini masih menjadi first choice untuk RA di Indonesia. Jadi memang ketersediaannya cukup banyak ya. Atau hidroksikloroquine biasanya digunakan untuk anti malaria, sulfasalazin dan leflunomid. Terapi dimulai dari satu obat dulu ya. Jadi satu obat dilihat sampai dirasa dia dosis maksimum belum efektif, maka biasanya baru dikombinasi, gitu ya prinsipnya. Kalau untuk nyerinya, utama tuh diberikan NSAID dulu. Dia tujuannya adalah untuk relief symptom. Apa itu relief symptom? Mengurangi gejala. Jadi ini untuk membantu meringankan gejala nyeri yang dialami pasien, tapi tidak untuk mengobati RA-nya gitu ya. Nah, biasanya dia punya toksisitas kalau misalnya digunakan secara terus-menerus. Yang khas apa dari NSAID toksisitasnya? Ya, dia toksik untuk saluran pencernaan atau GI tract ya. Jadi semakin asam gitu ya obatnya, maka semakin punya potensi untuk adanya iritasi di saluran cerna. Contohnya biasanya digunakan adalah aspirin, ibuprofen, naproxen, diclofenac, dan piroxicam. Jadi pastikan kalau teman-teman merekomendasikan NSAID, pastikan bahwa obatnya diminum sesudah makan. Berapa lama sesudah makan? Kalau 2 jam udah kosong lagi perutnya. Ya, 30 menit ya sesudah makan ya. Kalau 2 jam udah kosong lagi. Kemudian ADR yang paling utama yaitu adalah mual muntah. Mual ya terutama, kemudian mucosal ulcer, jadi ada kayak sariawan gitu ya teman-teman. Kemudian hepatotoksisitas. Nah, pada penggunaan jangka panjang, MTX ini punya resiko bone marrow suppression. Apa itu bone marrow suppression? Supresi sumsum tulang belakang. Apa akibatnya kalau sumsum tulang belakang mengalami supresi? Nah, produksi sel-sel darahnya itu terganggu. Tapi nggak spesifik sel darah putih aja, leukosit aja nggak. Jadi kalau pada penggunaan metode TEXAP jangka panjang itu bisa semua sel darah itu terganggu. Jadi nggak hanya leukosit, karena kan semuanya diproduksi di sumsum tulang ya. Jadi mau leukosit, eritosit, trombosit itu biasanya dia akan abnormal gitu. Dan pasien nanti kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan fungsi hati di awal dan setelah setiap bulan setelah penggunaan methotrexate gitu ya. Apa yang dicek fungsi hati? SGPT, SGOT ya, atau AST, ALT kadang-kadang dulu berapa lab. Ada yang ingat berapa kadar normalnya? Lupa ya. Jadi biasanya dia under 30. Nah, berapa kali dinyatakan dia harus di warning? Tahu nggak? Ini kalau jadi apoteker harus tahu nih. Warning berapa kali naik? Kalau cuma 2 kali naik nggak apa-apa. Karena SGPT SGOT itu kadang reaktif terhadap infeksi. Jadi kayak kita misal tipes gitu ya, itu kadang-kadang reaktif SGPT SGOT-nya, naik dikit lah gitu. 2 atau 3 kali lipat nggak masalah. Kapan warning? Berapa kali lipat kita harus warning ada gangguan fungsi hati? Anda tahu nggak? Apakah kalau misalnya meningkat 2 kali lipat terus kita harus, aduh bahaya nih udah naik, harus kita hentikan terapinya? Enggak. 10 kali, kurang lebih 10 kali normal, baru kemudian warning. Kita masuk ke studi kasus.
Oke, di sini ada kasus seorang pasien wanita, Nyonya Ika. Jadi ini real pasien yang memang saya dapatkan. Kurang lebih 1 bulan setelah pasien mengkonsumsi obat, pasien ini kemudian berkonsultasi kembali ke apoteker. Beberapa hari ini kok tiap bangun tidur itu mual, rasanya mau muntah, pusing, kelingan. Apa mungkin ini efek obat MTX ya, gitu ya? Pasiennya berspekulasi, gitu ya. Kemudian kira-kira gimana? Mungkin nggak efek samping dari MTX? Mungkin ya, karena memang efek sampingnya adalah ya, pusing. Terus kira-kira apa saran untuk pasien? Apa boleh misalnya obatnya dihentikan? Ya. Jadi ketika walaupun pasien mengalami efek samping, kita harus perhatikan obat itu diminum berdasarkan risk and benefit, gitu ya. Jadi ketika obat diminum, itu dia akan punya benefit yang lebih baik untuk pasien yang dibanding kalau pasiennya tidak minum obat, gitu ya. Dia akan meningkatkan progresivitas dari penyakitnya. Nah, jadi tetap disarankan untuk melanjutkan terapi, kemudian boleh diberikan anti-emetik kalau memang pasiennya sangat mual, gitu ya. Atau kalau misalnya pasien pusing, biasanya bertanya, gitu ya, pasien boleh nggak aku minum paracetamol, gitu. Boleh, gitu. Sebagai seorang apoteker kita bilang boleh minum paracetamol kalau memang masih pusing. Kalau misalnya dalam 3 hari misalnya tidak membaik, ya kita minta pasien untuk coba berkonsultasi ke dokter kembali, ya. Nah, pada 12 Mei pasiennya update lagi nih, nyerinya udah berkurang banyak, tidak nyut-nyutan, kekakuan dari tengah masih ada, buat penggenggam tidak nyeri, hanya sendi-sendi yang masih agak berasa kaku. Cuma kalau habis minum Reutrex, pusing mual seharian. Jadi kalau dari update pasien terlihat ya bahwa progresivitasnya menurun, gitu ya. Pasiennya membaik, gitu, walaupun pasiennya mengalami ADR, gitu ya, berupa mual. Itu nggak masalah ya, berarti bagus, harus tetap dilanjutkan. Satu case nih, misalnya kalau pasiennya mau merencanakan kehamilan, kira-kira gimana? 30 ya. Pakai kontrasepsi. Ya, jadi MTX ini punya salah satu ADR-nya adalah menyebabkan reaktor J effect, ya. Jadi dia bisa menyebabkan kecacatan yang sifatnya permanen, gitu ya, dan keguguran. Jadi teman-teman harus tahu nih berapa sih waktu paruh atau stres setengah dari methotrexate, ya. Waktu paruhnya ada 3 bulan. Jadi selama misalnya hari ini dihentikan obatnya, 3 bulan ke belakang, berarti obatnya itu masih ada dalam darah si pasien. Dan harus dipastikan ketika obatnya atau terapi ini dihentikan dalam 3 bulan, itu pasien harus menggunakan kontrasepsi yang efektif. Jangan sampai kebobolan nih dalam waktu 3 bulan tersebut. Dan biasanya kalau misalnya dikonsultasikan ke dokter, biasanya terapinya akan diganti ke DMARD yang lebih aman seperti sulfasalazine atau hidroksikloroquine. Sampai di sini teman-teman itu gimana? Kalau misalnya pasiennya masih mual, boleh direkomendasikan pemberian anti-emetik metoclopramid dulu. Kalau Zental kan biasanya digunakan untuk pasien kemo, ya. Jadi kita gunakan yang lebih rendah dulu. Boleh metoclopramid. Biasanya sudah cukup efektif, ya, kalau memang. Kemudian sarankan juga terkait dengan dietnya, misalnya dari makan yang terlalu pedas, dari makan yang terlalu asam, gitu ya. Kadang-kadang kan pasien memang orang Indonesia nih rata-rata kan memang suka yang pedas. Nah, itu kan bisa meningkatkan asam lambung, itu harus dihindari dulu. Oke, nanti teman-teman bisa mengisi kuis di LMS, dan kuisnya nanti akan muncul di LMS setelah perkuliahan ini berakhir. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan nggak? Boleh? Kalau misalnya ternyata kebobolan itu gimana? Nggak boleh. Jadi harus dipastikan bahwa kontrasepsi yang digunakan ini efektif, gitu ya. Jadi kalau kontrasepsi efektif, ya jangan pakai kontrasepsi tanggal yang berbasis tanggal. Jadi kalau tanggal itu hanya berdasarkan masa subur dan misalnya dari tanggal awal menstruasi. Jadi kan itu green, ya, itu nggak boleh. Jadi pastikan bahwa misalnya bisa menggunakan IUD atau misalnya
real, jadi yang memang lebih efektif dibandingkan dengan metode kalender istilahnya. Pengaruh juga nggak Bu, Kak? Kan ada suntik KB. Biasanya untuk pasien-pasien yang mau konsumsi obat itu lebih disarankan ke IUD. Walaupun IUD sebenarnya hormonal juga, tapi maksudnya itu lebih aman dan efektif dibanding konsumsi yang lain, lupa atau pil. Nah, pil itu ada resiko lupa kan pasti, jadi itu sangat beresiko. Ya. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Nanti bisa langsung dicoba ya kuisnya di LMS. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan video pembelajaran dari mata kuliah farmasi klinik yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah farmasi klinik pada program studi Profesi Apoteker Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, terutama kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, Dirjen Dikti Ristek, Kemdiksaintek Republik Indonesia, dan L-Dikti Wilayah 3 Provinsi DKI Jakarta. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan Universitas 17 Agustus 45, beserta dengan rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.